Ya, malam Mas. Malam-malam. Ya, Bang, minta pandangan Bang, Abang sebagai praktisi hukum. Selamat malam Bang. ya malam. Bang sebagai praktisi hukum melihat. Oke, selamat malam Bang. Bang, Ya, Abang malam sebagai Mas. praktisi hukum Bang melihat para lawyer PH donasi di yayasan sendiri sudah bagian mengundurkan diri. Kita sebut saja salah satu itu Jenderal British Program. Abang sebagai praktisi hukum mendapatkan atau prosedurnya. Baik, terima kasih. Untuk mengundurkan diri seorang advokat itu dalam menangani perkaranya tentu kita harus berpatokan kepada aturan dan undang-undang yang diatur mengenai hal tersebut. Nah, kalau advokat itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan ada lagi terkait dengan peraturan kode etik advokat diatur pada peraturan kode etik advokat nomor 2 tahun 2002 ya, yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2022. Nah, kalau berbicara terkait dengan seorang mengundurkan diri, kita harus berpedoman kepada kode etik advokat sebagaimana diatur dalam pasal 8-nya huruf G ya. Advokat itu berhak mengundurkan diri apabila terjadi perbedaan pendapat dalam penanganan kasus yang sedang ia tangani. Itu sudah jelas diatur di dalam Kode Etik Advokat tanggal 23 Mei tahun 2002 pada pasal 8 huruf G ya. Jadi kalau memang kita merasa pendapat kita sudah berbeda terkait dengan penanganan perkara yang sedang berjalan ini ditangani, ya kita sah-sah saja mengundurkan diri, berhak itu sudah diatur itu gitu loh. Jadi kalau teman-teman seperti Bang Riki Sitohang ya mengundurkan diri itu sah secara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 tadi gitu loh. Nah, karena mungkin dia telah memberikan pendapat tapi ada lagi yang berbeda pendapat, penanganannya bermacam-macam, berbaur-baur, sehingga dia merasa keputusan dia itu mengambil mengundurkan diri itu adalah keputusan terbaik. Karena bagaimana mungkin seorang advokat itu memberikan advice pembelaan tapi nasihat-nasihat hukumnya tidak dengarkan, seperti mengalihkan donasi kepada pihak lain. Nah, bukannya beliau tidak mendukung, tentu beliau sangat mendukung sekali yang berbaur dengan kemanusiaan ya. Akan tetapi ya harus sesuai dengan aturan ataupun keputusan-keputusan yang ada. Nah, contohnya saat ini kan sedang ada bergulir gugatan ya, gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Tangerang oleh para donatur. Jadi saya kira Pak Riki Sitohang ini adalah orang yang taat hukum, orang yang memang benar-benar menghormati prosedur hukum, bukan menangkap aturan-aturan. Jadi bagaimana mungkin orang yang mengerti hukum tapi melanggar hukum gitu loh. Nah, ini yang harus kita hormati terkait dengan keputusan beliau itu. Nah, berbicara terkait dengan gugatan, berarti kan berbicara terkait dengan persidangan. Persidangan ini kan sedang berlangsung. Tapi kenapa Anda mendahului keputusan persidangan dengan alasan pokoknya cepat-cepat aja lah segala macam? Nggak bisa, bos. Ini negara hukum. Negara hukum, kita bukan negara kekuasaan ataupun maksud. Kita ini adalah negara hukum Rechtsstaat. Artinya apa? Apapun kebijakan yang sedang dilakukan itu ada aturan-aturan ataupun rambu-rambu yang mengaturnya. Jadi yang saya lihat ini Pak Riki tidak mau sebagai pengacara yang asal-asalan gitu loh. Pengacara yang memang asal main-main tabrak aja gitu. Oke, Bang, dengan lahir sewa dari Jenderal, dia mengundurkan diri bukan karena komentar para netizen siapapun ya kan, tapi dia punya jati diri sebagai lawyer bahwa klien dia sudah diingatkan bahwa ada dugaan melakukan uang donasi tinggi ke NTT itu melanggar norma-norma etik hukum. Nah, emang sudah pantas nggak orang? Masih ini ya. Tunggu bentar sih. Saya pernah wawancara ajan gitu dibully.
Bang, terakhir kan saya wawancara izin Force sebelum mengundurkan diri dan dia minta kepastian dan tanda kutip berstatement mengundurkan diri bahwa awalnya sudah mengasih tahu itu salah satu ketua yayasan diri untuk membawa uang itu ke korban NTT, ya kan, dengan kata bisa melanggar kode norma hukum. Nah, abang sebenarnya dalam tanda kutip sebagai pandangan hukum, Iya. tepat nggak sih bang? Itu sudah tepat ya, sebagai pengacara itu dia wajib untuk memberikan nasihat-nasihat hukum kepada kliennya. Ini jangan lakukan, ini jangan lakukan, ini lakukan, ini jangan, ini nggak boleh. Ada rambu-rambu ataupun rel yang dilakukan oleh pengacara itu kepada klien tersebut gitu loh. Nah, apabila memang nasihat-nasihat hukum ataupun rambu-rambu yang telah disampaikannya kepada kliennya itu tidak dihormatinya, konsekuensinya berdasarkan pasal 8 kode etik advokat ya, huruf G itu, dia berhak untuk mengundurkan diri karena perbedaan pendapat dalam penanganan perkara yang sedang diurusnya gitu loh. Kalau memang kita sudah memberikan advice ataupun nasihat hukum rambu-rambu terkait dengan suatu perkara tapi nggak didengarkan oleh klien, buat apa menjadi pengacaranya gitu loh. Sama aja kita ini dijadikan sebagai staf. Pengacara itu bukan staf, pengacara itu profesi yang mulia, officium nobile. Artinya kita harus menghormati itu gitu loh. Oke, abang menyebut profesi. Profesi itu melekat apa yang dilakukan Bang. Tadi kode etik dalam dunia sebagai lawyer. Basicnya dia kan awalnya kan sebagai penyidik juga Bang. Ya. Ilmu dalam penyidik melakukan kode dalam melakukan perjalanan sebagai lawyer itu sudah mengalir nggak sih bang? Justru kalau memang seseorang itu mengalami memiliki pengalaman dalam hal penyidik, sebagai penyidik itu makin tangkas dalam hal pola pikirnya dalam bidang kriminal ya, karena keilmuan itu bukan hanya didapatkan dari dunia lawyer saja, dari dunia penyidikan, dari dunia perkuliahan, pekerjaan, pengalaman dan lain-lain, itu menambah keilmuan kita dalam hal pengungkapan suatu kasus. Karena dia sudah berpuluh tahun dalam dunia penyidik, tentunya dia mengerti bagaimana unsurnya, bagaimana perbuatannya, bagaimana deliknya. Lain halnya jika seseorang itu memang tidak mempunyai pengalaman gitu loh. Sehingga ini ngolor ngidul, jawabannya amburadul, aut-autan, gak jelas gitu loh. Saya kira dengan pengalaman-pengalaman beliau itu sebagai penyidik ya, tentunya pengalaman dia dalam pengungkapan suatu kasus, dalam mengetahui peristiwa pidana itu nggak usah diragukan lagi ya. Apalagi beliau itu sudah diberikan penghargaan oleh Polri sebagai Inspektur Jenderal Polisi bintang 2 yang sudah memiliki keahlian pengalaman penuh di bidang reserse dan kriminal. Tentu itu harus kita ajungi jempol. Jadi nggak ada masalah mau dia lulusan dari kejaksaan masuk ke jadi pengacara, mau jadi dari hakim masuk ke pengacara, itu makin bagus gitu loh. Dari mana mungkin orang dari penegak hukum kan masuk ke dunia pengacara kita bilang nggak punya pengalaman, itu salah dia itu. Emang pengalaman itu hanya mendampingi klien saya? Tidak. Pengungkapan kasus juga pengalaman, gelar perkara juga pengalaman. Jadi itu sudah tepat ya beliau menyampaikan itu, dan beliau mengambil keputusan untuk mengundurkan diri karena pasal 8 mengatur itu, karena dia merasa adanya perbedaan pendapat dalam penanganan perkara itu dia tarik diri. Saya kira itu sah-sah saja dan itu diatur dalam pasal 8 kode etik advokat gitu loh. Ketegasan seorang lawyer katakan mengundurkan diri sebagai yayasan ini kan tegak lurus dan tidak mau kualitasnya atau giring opini untuk melakukan apapun yang diangkat dia itu salah juga dapat apa? Gimana tadi? Ya kan, seorang yang tegas, ya kan, sebagai lawyer tidak mau giring opini untuk mengarahkan atau tegak tidak melanggar hukum, itu sudah jelas dan memang sebenarnya pengacara itu harus seperti itu, menghormati prosedur hukum yang sedang berjalan. Apalagi kan perkaranya saat ini sedang di Pengadilan Negeri Tangerang. Para donatur sedang menggugat. Jadi tujuan daripada Pak Riki ini adalah untuk menjaga kliennya itu agar tidak jatuh kepada permasalahan hukum. Bagaimana mungkin kita mengalihkan sedangkan hakim aja belum memutuskan ini uangnya lari kemana kan gitu. Nah kalau hakim perintahkan itu dialihkan kepada penerima manfaat lainnya ke NTT, ya monggo silakan aja gitu loh. Tapi bagaimana nanti jika hakimnya itu memerintahkan dalam putusan itu mengembalikan kepada Agus Salim?
pertanggungjawaban nantinya gimana? Uangnya sudah diserahkan ke NTT contohnya. Nah ini yang Pak Riki tidak mau gitu loh. Artinya kita sabar dulu lah, karena sedang proses pengadilan. Apa nanti keputusan hakim, mau itu dikirim ke penerima manfaat lain, mau itu dikasih ke Agus, hormati itu pengadilan yang sedang berjalan. Saya kira kita selaku penasihat hukum harus menghormati pengadilan ya, proses hukum yang sedang berjalan itu, karena itu memang muaranya daripada para pencari keadilan. Setiap sengketa itu kan muaranya di pengadilan. Di situ nanti akan diputus salah atau tidaknya seseorang. Menurut pendapat abang sebagai penasihat hukum banyak yang berkomentar karena emang harus ditentukan oleh pengadilan menentukan uang itu diarahkan kemana dan bisa diambil atau tidak. Ya kan? Setuju dengan statement apa yang dibilang dengan pengacara. Jadi poinnya penanggarannya harus ada paket kalau hakim untuk uang itu diarahkan dan kemana, jadi dia pun mau ini situ. Iya, karena apa? Karena Pak Riki Sitohang ini adalah orang yang taat hukum, mengerti hukum. Lain halnya kalau kita tidak mengerti hukum, jadi suka-suka kita aja gitu loh. Kalau suka-suka dia, landasan hukum dia apa? Dasar hukum dia apa? Argumentasinya apa yang kuat gitu loh. Beliau itu berargumentasi hukum karena proses ini sedang berjalan di pengadilan. Jadi meminta tolong tunggu dulu keputusan pengadilan ini. Apa yang diputus oleh hakim itu, itulah yang harus kita hormati, itulah yang harus kita hargai. Sebagaimana asas hukum mengatakan res judicata pro veritate habetur. Apa yang diputus hakim haruslah dianggap benar. Nah, kalau memang yang diputuskan hakim itu tidak dianggap benar, ini yang menjadi persoalan nanti. Itu namanya main hakim sendiri, bos, gitu loh kan. Kalau memang dia orang yang taat hukum, dia seperti keputusan Irjen Pol Riki Sitohang tadi, tunggu keputusan hakim. Apa yang diputuskan hakim ini, apakah uangnya dilempar kepada penerima manfaat lainnya ke NTT, atau uangnya diberikan ke Agus, atau setidaknya gugatannya ditolak. Kalau gugatannya ditolak ya silakan aja ambil keputusan sendiri. Artinya pengadilan netral di situ gitu, tidak mau berpihak kepada si Agus ataupun pihak yayasannya gitu, ataupun pihak donaturnya. Ini yang harus kita pahami dulu. Jangan kita beralasan biar cepat ini, biar cepat aja uangnya diserah ke segala. Bukan masalah cepat-cepatan di sini. Ini masalah hukum, bos, gitu loh. Masalah hukum itu nggak bisa kita yang ngatur suka-suka gua gitu, nggak bisa seperti itu. Hormati yang ada gitu loh. Apalagi ini kan laporan polisi juga banyak nih. Jadi dia juga nggak mau ada potensi-potensi pidana terhadap kliennya ini. Nah, berbicara terkait dengan contohnya Nopi dengan Gary ataupun yayasan ya, kenapa Pak Irjen Riki Sitohang itu bela Nopi? Karena mungkin kliennya si Nopi. Beda halnya kalaupun dia mengundurkan diri, yang melekat itu ya Nopinya gitu loh. Kuasanya dari siapa nih? Apakah kuasa dari Nopi? Ya Nopinya yang harus dibela dia gitu loh. Kalau Nopi udah mengundurkan diri ya itu nggak ada kewenangan dia lagi untuk membela di sana yayasannya. Ngapain lagi dia mempertahankan itu? Orang kliennya aja mengundurkan diri, dia berwenang juga untuk mengundurkan diri gitu loh. Jadi sah-sah aja sama-sama mengundurkan diri dia sama kliennya. Justru yang kita sesalkan itu sesama tim pengacara mengundurkan diri tapi saling gigit gitu loh. Nggak boleh juga kayak gitu. Kita sebagai advokat sesama rekan sejawat saling menghormati. Apalagi Pak Irjen Riki Sitohang ini kan sudah senior, udah tua, kan udah usia juga. Ya, jadi kita harus hargailah beliau, harus hormatilah. Jangan kita sok merasa pintar gitu loh kan, mengajari dia. Apalagi di pengalamannya sudah banyak di dalam bidang reserse dan kriminal. Itu nggak baik, bahasa-bahasa kayak gitu nggak baik kalau pandangan dari saya. Apalagi dia ini Apalagi dia ini kan nggak dibayar. Dia ini kan ikhlas bantu orang. Sudah ikhlas membantu, tapi hujatan-hujatan yang datang. Ini yang nggak boleh. Makanya kan saya juga pernah bilang ke Bang Riki, Bang, ini hati-hati loh, karena di dalam tim abang juga ada yang nggak suka abang, ada yang ingin menjatuhkan abang dan lain-lainnya. Udah kita yakin aja deh, kata beliau gitu kan. Insya Allah semua berjalan lancar. Ternyata benar omongan saya. Banyak yang ingin menjatuhkan beliau, wajar, karena seorang public figure itu pasti kan ada yang ingin tunggangi gitu loh kan. Seorang orang yang memiliki pengalaman yang mumpuni, pasti banyak orang yang tidak suka. Tapi ingat, kita dalam dunia hukum selalu tegak lurus. Kita nggak peduli mau dia bully, mau dia hujatan dan lain-lain. Kita tetap menyatakan yang kebenaran dan fakta hukum sesuai dengan argumentasi hukum yang ada. Ada dasar hukumnya gitu, bukan malah ngarang-ngarang.
ngelur ngidur ke sana kemari gitu loh, menambah perkara ini makin ruwet. Nah, ini yang kita sesalkan. Jadi harapan saya ya kita saling hormat menghormati sesama rekan sejawat, saling menjatuhkan karena bagaimanapun ceritanya yang namanya sesama biskota itu jangan saling mendahului gitu loh. Nanti kena trompet gitu. Nah, kena trompet kan melanggar kode etik namanya itu kan gitu. Karena ini kalau menurut saya nanti di pengadilan yang bisa mengadili. iya, pengadilan itu kan lembaga tertinggi dalam mengadili suatu perkara itu. Ya, artinya kalau kita masalah kita bawanya kemana? Ke pengadilan kan? Bukan ke Sapam. Kita harus berdebat Di situ kita bisa berdebat, buktikan mau kemana ini uangnya segala macam. Nanti hakim memutuskan, udah uangnya ke sini, selesai. penggunaan para PH ya Pak. Itulah kegunaan para PH tadi, bukan malah kita melanggar aturan dengan menabrak-nabrak suka-suka kita. Itu yang nggak baik. Jadi saya harapkan teman-teman ini kalau memang usianya sudah tua, hargailah kan gitu. Apalagi beliau itu sudah senior ya. Bagaimanapun ceritanya, makan garam pahit garam itu dia udah duluan kan gitu. Bukannya kita membanggakan beliau atau mengangkat, tidak. Ini saya berbicara antara menghormati. Karena selama ini dia tidak pernah menyinggung orang kok. Dia berbicara pembelaan terhadap kliennya. Tapi kalau banyak yang nyinggung-nyinggung itu terus terang saya juga sakit hati gitu loh. Karena saya menganggap beliau ini membela orang itu memang benar-benar murni dia membela, nggak dibayar juga dia bela. Jadi orang yang tulus kalau pendapat saya seperti itu.